Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup yang pertama ada pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Misalnya, mata-mata industri dapat memperoleh informasi persaingan yang berharga, penjahat komputer dapat mencuri uang bank. Yang kedua, ada penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Penjahat komputer jenis ini umumnya adalah hacker, yaitu orang yang suka menembus sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi penting yang diperlukan, memperoleh akses ke sistem telepon, dan membuat sambungan telepon jarak jauh secara tidak sah. Yang ketiga, ada penghancuran data secara ilegal. Orang yang merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer, penjahat komputer ini tidak perlu berada di tempat kejadian. Ia dapat masuk melalui jaringan komputer dari suatu terminal dan menyebabkan kerusakan pada semua sistem dan hilangnya data atau informasi penting. Yang kedua, ada ancaman pasif. Yang pertama adalah kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten. Transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Selain itu, tegangan listrik yang tidak stabil dapat membuat peralatan-peralatan menjadi rusak dan terbakar. Yang kedua adalah kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancamkan integritas sistem dan data. Yang ketiga ada bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada kelemahan. Beberapa kelemahan dalam sistem informasi manajemen adalah memiliki biaya yang cenderung lebih mahal bagi usaha kecil. Yang kedua, terdapat indikasi penyalahgunaan pada sistem informasi manajemen yang canggih. Yang ketiga, ada kurangnya sosialisasi pada sistem. Keempat, mempunyai keterbatasan dalam jumlah maupun tingkat kemampuan pengolahan dari SDM, sehingga tidak semua orang mampu menguasai SIM dengan baik. Yang kelima, adanya perubahan SIM dengan lebih cepat. Hal ini dapat berisiko beberapa orang yang tidak mampu melakukan adaptasi dengan penyesuaian ilmu dengan perubahan tersebut. Yang terakhir, terdapat kekurangan untuk tenaga ahli yang bisa mengoperasikan sistem informasi tersebut. Yang ketiga, ada virus. Virus adalah kode program yang dapat mengikatkan diri pada aplikasi atau file, di mana program tersebut bisa menyebabkan komputer bekerja di luar kehendak pemakai, sehingga file tertentu menjadi terinfeksi yang mengakibatkan file menjadi hilang karena disembunyikan, bahkan terhapus. Virus dalam sistem informasi manajemen suatu jenis virus komputer yang bersifat mengganggu, merusak kinerja dari suatu sistem atau file-file tertentu yang merupakan tujuan utama dari virus komputer tersebut. Virus dapat menyebabkan komputer bisa dikelabui oleh virus, mengganggu kinerja sistem, dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi organisasi. Yang keempat ada praktik hacking. Praktik hacking dalam sistem informasi manajemen adalah kegiatan yang terkait dengan mengakses sistem informasi yang tidak diperbolehkan atau mengubah sistem informasi dengan tujuan tidak sepadan dengan kebijakan atau kebijakan yang berlaku. Praktik hacking dalam sistem informasi manajemen dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi organisasi, seperti kehilangan data, informasi penting, kerusakan pada sistem, dan bahkan kehilangan reputasi. Hacker menyerang suatu sistem dengan bermacam-macam target, antara lain, yang pertama ada database kartu kredit, yang kedua database account bank, yang ketiga ada database informasi pelanggan, yang keempat mengacaukan sistem pada komputer. Yang kelima ada pencurian di dunia maya, penggunaan yang tidak sah. Berbagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer dan internet sebagai medianya pada akhir-akhir ini menunjukkan angka yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Pengguna media komputer dan internet sebagai media untuk melakukan aksi kejahatan pada umumnya dikenal dengan istilah cybercrime. Dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang memiliki basis pada kecanggihan teknologi internet. Hal ini cenderung dapat meronggong keamanan perusahaan dan negara, serta menghambat perkembangan perseorangan, mengingat mobilitas penggunaan internet yang cenderung meningkat dari hari ke hari. Negatif tersebut cenderung semakin terbuka sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan berbagai macam
penyalahgunaan internet yang cenderung mengarah kepada tindakan kejahatan di dunia maya. Munculnya berbagai kejahatan di dunia maya juga harus dibagi oleh penegak hukum yang sedemikian rupa, agar dimungkinkan pelaku-pelakunya dapat diproses secara hukum. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.